Nah, ternyata Israel Raya dan Persia Raya ini punya sejarah. Jadi tidak serta-merta mereka selalu dalam keadaan konflik. Kalau kemarin kita lihat konfliknya kan langsung ya, Iran menyerang Israel. Sebelumnya kan pakai proxy. Ya kan ya, mereka pakai Yaman misalnya Houthi, lalu kemudian mereka pakai Hizbullah yang ada di Lebanon. Tapi sekarang yang sangat spesial tuh Iran langsung seolah turun tangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah pakai sepatu. Udah pakai sepatu. Aku bingung ya. Jadi waktu aku baca komen-komennya. Saya baca komennya. Banyak sekali menyorotin justru salfok dengan apa sandal jepit swallownya Ustadz Felix ya. Iya betul. Apa sih, saya pikir aneh gitu. Kan saya jawab sempat ya di IG-nya Adinda. Saya bilang saya itu lebih menghargai isi kepala orang loh. Daripada apa yang dipakai di sepatu. Aku juga merasa bahwa ya mungkin mereka bersusun untuk menghormati Mas Helmi. Datang aja aku udah sangat malah muridku ya salah satu Gobin itu yang India yang di Bali. Kemarin itu yang ada di Nes Daily itu udah alirannya apa grounding istilahnya. Grounding, betul. Tiap hari nyeker. Iya, betul. Katanya sehat ya Ustaz ya? Ya, apanya? Katanya sehat juga. Ada beberapa penelitian yang aku baca bahwa saya mengurangi listrik statis ketika musim dingin, kita sering kesetrum kalau keluar negeri, itu dengan grounding. Jadi dengan megang tanah ataupun dengan kaki kita tersentuh dengan tanah itu grounding. Dan bahkan ada beberapa yang ekstrim orang barat, bukan orang muslim tapi ya, yang mengatakan bahwasanya yang merusak saraf manusia itu adalah karena mereka pakai sepatu. Justru. Iya, maka bentuk kaki mereka berubah, maka kemudian saraf-sarafnya nggak grounding ke tanah dan seterusnya. Tapi ya apapun lah ya. Dan kalau di dalam hadis ya Rasulullah juga pakai sendal sebenarnya. Jadi nggak haram sih sebenarnya pakai sepatu. Nggak haram, ya. Sekarang justru kebalik. Jadi status sosial Anda ya, orang ditentukan apa yang dipakai di bawah. Iya, saya sepakat sih. Gitu. Karena kalau mobil kan yang paling berarti kan adalah ban sebenarnya. Karena kalau kita sering jalan, traveling, kayaknya sepatu memang nggak boleh kompromi sih. Harus benar-benar yang enak. Enak loh ya, bukan yang mahal ya. Yang enak, betul. Kalau sendal itu enaknya pas lagi di Haramain. Wudunya mudah. Oke, Ustaz, kita ngomongin sekarang konflik terjadi juga akhirnya Iran berperang quote-unquote dengan Israel. Saya mau Ustadz menerangkan, Ustadz Felix menerangkan tentang bangsa Persia ini ya. Dari dulu ternyata memang sudah ada hubungan konflik, hubungan baik dengan bangsa Yahudi gitu Ustadz. Betul. Ya, jadi kita mencoba menjelaskan kalau dari segi historis adalah bahwa Iran ini adalah salah satu-satunya pewaris tunggal Persia Raya. Dan kalau kita bisa bicara tentang Israel, walaupun kita tidak mengakui sebagai sebuah negara, tapi dia pewaris tunggal daripada Israel Raya. Setidaknya itu yang mereka akui. Nah, ternyata Israel Raya dan Persia Raya ini punya sejarah. Jadi tidak serta-merta mereka selalu dalam keadaan konflik. Kalau kemarin kita lihat konfliknya kan langsung ya, Iran menyerang Israel. Sebelumnya kan pakai proxy. Ya kan ya, mereka pakai Yaman misalnya Houthi, lalu kemudian mereka pakai Hizbullah yang ada di Lebanon. Tapi sekarang yang sangat spesial tuh Iran langsung seolah turun tangan sendiri. Karena Israel sempat menyerang kedutaan di Damaskus. Di Damaskus, Iran. Betul. Akhirnya mereka retaliate. Nah, tapi kalau kita lihat sejarahnya ternyata nggak serta-merta mereka senantiasa selalu berkonflik. Pernah baik juga kan? Sangat baik ribuan sekali. Tahun yang lalu. Bahkan sebelum ribuan tahun yang lalu, negara-negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara adalah Iran. Wow, menarik kan? Nah, berarti kan kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka senantiasa berperang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di zaman dulu lagi ribuan tahun yang lalu, kita ingat ketika pernah Israel Raya ini kan pernah terjadi, pernah ditubuhkan dan kemudian terbagi dua pasca wafatnya Nabi Sulaiman. Itu ada Israel di sebelah utara yang dikenal dengan nama negara Israel atau kerajaan Israel, yang di bawah namanya kerajaan Yehuda. Nah, yang atas ini pertama kali ditaklukkan oleh Babilonia. Lalu sebelum semuanya ditaklukkan oleh Assyria. Nah, Assyria ini kan adalah orang-orang Persia. Nah, ketika kemudian mereka dalam pembuangan di Babilonia dan kemudian Assyria itu kemudian datang dan menaklukkan mereka. Nah, ini ada kisah di mana Raja Cyrus atau Kores dalam bahasa Inggris itu memulangkan atau memberikan semacam kayak perjanjian. Kalau mungkin kemarin ada istilah bahwasanya mereka diusir, tapi yang kita dapat justru lebih istimewa. Memulangkan atau mengusir ini debatable ini. Ada istilah ketiga, bahkan disponsori.
dikawal ya? Dikawal, disponsori. Okay. Jadi ada tiga penafsiran. Betul, karena di Persia ini ternyata mereka punya satu hukum negara bahwasanya mereka mensponsori setiap orang-orang yang dalam tanda kutip terzolimi. Itu bahasanya. Nah, jadi mereka mensponsori seolah-olah mereka bilang sama orang-orang Bani Israel pada saat itu, kamu mau balik lagi nggak? Sebenarnya Yahudi sudah. Karena pergeseran istilah Bani Israel dengan Yahudi ini justru ketika Persia memulangkan orang-orang ini. Karena kan ada 12 Bani Israel. Ya. Nah, ada yang berkata bahwasanya yang tinggal di situ tinggal dua Bani. Nah, yang paling banyak di antara adalah Bani Yehuda. Maka dibilang Yahudi dari situ. Nah, jadi poin pergantian istilahnya itu justru ada pada zamannya Kores atau Cyrus tadi. Nah, ketika itu kemudian Cyrus mengatakan, kami punya budget nih. Berdasarkan hukum negara kami punya budget. Siapapun yang terzolimi, kami akan kembalikan mereka, dan tidak hanya kami kembalikan, tapi kami bangunkan apa yang menjadi hak mereka. Nah, maka menurut orang-orang Yahudi yang akhirnya ditulis dalam kitab suci perjanjian lama itu, bahwasanya Cyrus memulangkan mereka dan mensponsori mereka, serta, bukan mengusir ya? Bukan mengusir, serta mensponsori berdirinya Haikal Sulaiman. Nah, karena kalau mengusir agak sulit nih ceritanya nih. Gimana kalau mengusir terus dibangunin Haikal Sulaiman yang baru, yang nanti akan dihancurkan sama Romawi kan gitu. Nah, saking kemudian berjasanya orang-orang Persia, Cyrus ini, maka mereka sampai masuk ke dalam Alkitab. Kan gitu kan. Jadi masuk dalam kitab suci ceritanya ini, karena mereka membantu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat Iran sebagai pewaris tunggal Persia, keadaan mereka dengan Israel itu sebenarnya dekat sekali. Karena dari dulu sudah kerjasama. Nah, menjadi pertanyaan kenapa sekarang hubungannya memanas. Nah, itu nanti pembahasannya bisa dari multidimensi tuh, dari segi banyak segi kita bisa lihat seperti itu. Jadi ini menarik ya. Kemudian kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa quote unquote bangsa Yahudi ini kan terzolimi. Siapa yang menzolimi orang Yahudi? Pada saat itu sebenarnya gini, sebenarnya kalau Israel, Bani Israel ketika mereka itu dijanjikan sebuah tanah oleh Allah pada saat itu, dan mereka memang kita yakini sebagai bangsa yang terpilih pada saat itu, ketika mereka masih taat dengan Allah. Jadi yang disebut dengan covenant atau disebut dengan perjanjian itu adalah bahwa Allah minta mereka agar terus taat. Ini dalam pandangan Islam ya. Agar mereka terus taat, bahwa itu mereka ada perjanjian dengan Allah. Mitsaqon golidhonya itu adalah sebuah perjanjian untuk taat dengan Allah dan tidak menserikatkan Allah. Nah, maka ketika mereka itu menserikatkan Allah, perjanjian ini kemudian dicabut. Nah, makanya kata-kata covenant ini senantiasa ada dalam agama manapun, bukan hanya Islam. Tapi dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani itu juga ada kata-kata perjanjian itu. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara tentang perjanjian tadi, setelah mereka dapat wilayah itu karena ketaatan mereka terbagi dua karena perpecahan di antara mereka. Dan janji Allah sudah pasti, sama kayak janji Allah pada orang Muslim. Lu berpecah, lu kehilangan wilayah. Itu sudah formula. Udah janji Allah. Udah janji Allah. Lu berpecah, lu kehilangan wilayah. Nah, ketika mereka berpecah, yang pertama kali kemudian menghancurkan mereka adalah Bukhtanasir atau Nebukadnezar. Itu adalah Babilonia. Oh, itu Bukhtanasir. Bukhtanasir. Nah, maka kata Rasulullah ada dua raja baik, ada dua raja yang buruk. Itu adalah yang baik Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan kemudian Zulkarnain. Yang buruk adalah Bukhtanasir atau Nebukadnezar. Yang satu lagi adalah Namrud. Nah, Firaun nggak masuk karena Firaun nggak masuk level mereka. Nah, jadi di bawahnya lagi Firaun. Di bawahnya sehebat itu ya. Sehebat itu padahal di bawahnya Namrud. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pada saat itu dia dizolimi oleh siapa? Dizoliminya oleh ya Babilonia, berarti oleh Nebukadnezar. Karena mereka pada saat itu masih menjaga perjanjian mereka dengan Allah pada saat itu. Nah, jadi itu yang menzolimi mereka pada saat itu. Jadi untuk apa yang nonton ini, saya berdiskusi dengan Ustadz Felix adalah sesuai dengan pandangan Islam. Betul. Jadi kita tidak melakukan perbandingan agama menurut ini, menurut ini. Jadi ini menurut pandangan Islam. Biar kita disclaimer dulu ya. Ya, disclaimer dulu. Ya, biar jernih nih. Oke, siap. Ya, terus kalau kita tahu memang bangsa Persia itu, kerajaan Persia atau apapun itu memang sebuah kerajaan besar ya Ustadz ya? Sangat besar sekali. Barangkali bisa diceritakan gitu. Sebesar apa? Saking besarnya itu pernah masuk ke dalam Quran. Jadi ketika itu ditanya oleh para sahabat tentang satu kejadian besar pada saat itu di zaman Nabi masih hidup, tentang apa kalau kita ketik di dalam Wikipedia atau di dalam internet itu Perso-Roman War. Jadi perang antara Romawi dan Persia. Pada saat itu para sahabat bertanya ketika terjadi perang besar sekali itu sekitar tahun 600-an sampai 650-an sebelum Islam bangkit. Sesudah Masehi. Nah, jadi ketika itu terjadi perang besar sekali, lalu kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah ini siapa yang menang? Antara Persia dan Romawi. Maka Rasul katakan, saya nggak tahu. Karena waktu itu kan
belum turun wahyu. Sampai kemudian ditanya terus-menerus sampai akhirnya turun wahyu Gulibatir Rum di dalam surat Ar-Rum itu. Nah, itu berarti menceritakan perang antara Romawi dan Persia. Dan dalam hadis banyak sekali juga di state bahwasanya banyak sekali pengaruh-pengaruh Persia di dalam kehidupan Islam. Salah satunya adalah ketika Rasul menulis surat kepada Raja Persia, Kisra. Nah, itu menunjukkan seberapa besar Persia pada saat itu. Kalau sempat saya kemudian melakukan sebuah riset kecil-kecilan, itu wilayahnya sekitar 7,2 juta kilometer persegi. Itu kalau di total mungkin sekitar 5 kali lipat Indonesia ya, lebih. Sampai ke Eropa ya? Dia mentoknya itu Persia tuh ke Yunani. Makanya ada film ini Spartan itu. Jadi dia pernah sampai di sana. Pernah sampai Yunani, lalu kemudian sampai ke wilayah-wilayah ya perebutan lah, wilayah Timur Tengah, wilayah Turki yang sekarang itu juga pernah dikuasai oleh Persia. Bahkan mereka juga sempat menyeberang dari Konstantinopel sebelah timur ke sebelah barat. Itu juga sempat Selat Bosporus mereka. Bosporus ya, menyeberangin Bosporus Dardanella. Dan Persia ini kan ngeri sekali, pasukan lautnya keras sekali, pasukan daratnya keras sekali. Imbang. Mereka sempat menang perang besar melawan Romawi sebelum kemunculan Heraklius. Nah, jadi ketika sudah kemunculan Heraklius baru mereka kemudian bisa dipukul mundur. Dan itu pun sempat kita baca dalam beberapa sejarah bahwasanya itu mereka sempat mengepung Bizantium sampai habis. Jadi sampai mereka tuh mundur orang-orang Romawi dan hanya keajaiban yang akhirnya bisa memenangkan Heraklius. Walaupun memang kalau kita baca sejarah juga Heraklius ini memang seorang jenius perang sebenarnya. Nah, dia berhasil merebut salib suci dari tangannya orang-orang Persia. Berarti orang Persia sempat ngambil salib suci dari Yerusalem. Persia itu kan kalau sekarang kan identik dengan Islam. Padahal dulu sebelumnya belum ya. Persia identik dengan Iran. Dengan Iran sekarang. Kalau untuk sekarang kan pewaris tunggalnya adalah Iran. Kalau zaman dulu ya berarti wilayah-wilayah sebelum khilafah runtuh misalnya. Nah, itu identik dengan Islam karena mereka udah masuk Islam. Pasca daripada Umar bin Khattab. Sebelumnya apa agama mereka? Sebelumnya Majusi. Mereka Zoroaster. Menyembah ini api ya. Api. Itu agamanya Freddie Mercury ya. Nah, iya betul. Freddie Mercury itu termasuk Zoroaster karena dia orang Iran aslinya. Betul, karena dia orang Persia. Oh gitu. Jadi itu yang kita kagumin ya. Walaupun sekarang identiknya dengan Iran, identiknya Islam, padahal dulu Majusi. Dan ketika masuk Islam mereka memberikan sumbangan yang memang sangat luar biasa terhadap Islam. Karena kalau kita tahu tentang the golden age of Islam, itu adalah kebanyakan berasal daripada orang-orang Persia. Nah, sehingga kita bisa lihat kontribusi mereka memang luar biasa di situ. Tapi jangan lupa juga bahwasanya orang-orang juga bilang ada semacam kayak dendam sejarah. Bahwasanya mereka itu melihat Umar sebagai yang menutup peradaban panjang mereka. Nah, maka ada yang mengatakan bahwasanya yang mempengaruhi Syiah itu juga adalah orang-orang Iran, orang-orang Persia. Sehingga Syiah ini kan membenci Umar juga. Karena tadi yang menutup peradabannya Persia. Itu ambil garisnya dari Ali bin Abi Thalib ke bawah ya. Yang mereka Syiah ini sebenarnya kemunculannya, sentimen kemunculannya sudah ada semenjak Rasulullah wafat. Tapi yang memanfaatkan isu ini banyak. Nah, salah satunya yang diduga adalah Persia. Gitu. Karena dendam sejarah terhadap Umar bin Khattab. Ya, saya pernah ke Iran ya, kunjungan waktu saya di Rute Ferry. Saya pernah ke Mas'ad tuh. Ada masjid besar sekali. Megah ya. Mega, luar biasa, berapa hektar gitu dan kubah-kubahnya terbuat dari emas. Dinding-dindingnya kaca kayak di Istana Versailles. Betul. Saya bilang, wow, ada masjid sehebat itu. Jadi menurut saya Iran itu memang menunjukkan dulunya adalah bangsa yang sangat besar. Bahkan di Utsmani sendiri itu juga punya catatan sejarah. Kalau misalnya Mas Helmi pernah pergi ke Bursa, di situ ada satu yang terkenal namanya Masjid Hijau, Yesil Jami. Yesil Jami ini sangat terkenal dengan keramik-keramiknya yang berwarna hijau ya, turqua. Turqua berwarna turquoise, dari kata-kata Turk sebenarnya dari situ diambilnya. Turqua itu dari kata Turk. Nah, itu warnanya itu keramik-keramik itu dikenal dengan nama keramik Iznik. Jadi ada satu kota Nikea yang nanti terkenal dengan konsili Nikea. Nah, itu dulu terkenal juga sebagai sebuah kota tempat pembuatan keramik. Nah, di situ pembuatan keramik itu yang menjadi mentor adalah orang-orang Iran. Ini di Iran nih? Bukan, Izniknya di Turki, tapi mereka mengambil pengrajin-pengrajin dari Iran untuk membuat keramik itu. Termasuk karpet. Karpet itu Turki sangat terkenal sekali, dan itu juga dari pengrajin-pengrajin Iran juga yang ngajarin juga. Selain karena memang mereka negeri nomaden ya, bangsa nomaden, mereka sering buat karpet. Artinya pengaruh itu besar sekali zaman dulu. Kita kalau ke Turki kan borong karpet ya.
Saya baru tahu kalau karpet lebih murah tuh adanya di Iran. Di Iran. Kalau saya nggak salah, Masjid Sheikh Zayed itu yang ada di Dubai atau Abu Dhabi, saya lupa, di Uni Emirat Arab itu Sheikh Zayed kan buat masjid besar sekali. Nah itu karpetnya tidak berpotongan, Mas. Karena pengrajin-pengrajinnya buat di dalam situ. Pengrajin yang diundang ke sana. Buat di dalam situ. Jadi tanpa sambungan. Tanpa sambungan sama sekali. Wah, perlu ke sana juga kita. Betul. Itu katanya saking advance-nya teknologi karpet mereka. Gitu. Ya, saya juga pernah ke Iran itu, menurut saya dahsyat. Saya ke kota Isfahan yang kemarin katanya sempat diserang oleh Israel. Saya pikir tuh itu ibu kota lamanya Iran, dan itu salah satu kota. Saya udah janji sama istri saya, kita harus ke sana. Karena kalau kita terkagum-kagum ngelihat Taj Mahal di Agra, itu tidak apa-apanya dibanding Isfahan, ya. Dibanding yang bangunan yang sama. Kalau nggak salah Khomeini namanya, ya. Keren banget. Kalau di Taj Mahal kita kan cuman marmer putih gitu, pualam putih. Ini semuanya diukir, bercahaya, yang turkoa tadi. Dan masuk ke dalam hadis tuh Isfahan. Salah satu hadis tentang akhir zaman itu adalah 70.000 Yahudi Bani Isfahan datang ke Syam, dipimpin oleh bos mereka. Walau alam bisawab, Isfahan yang dimaksud yang mana? Tapi yang menjadi tentu saja yang paling besar kemungkinannya Isfahan di sana. Nah, jadi Yahudi Bani Isfahan ada 70.000 dipimpin oleh Dajjal, pergi nanti ke Syam. Pergi Dajjal. Iya, itu jadi mereka pengikut-pengikutnya. Tapi walau bisawab, itu kan hadis, ya. Yang belum tentu sahih juga, ya. Sahih jelas, hanya saja belum tentu mungkin maknanya seperti itu, walaupun menuju ke sana. Syam ini maksudnya Irak. Syam ini adalah satu daerah yang lebih besar daripada daerah Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang Syam itu kalau kita lihat berarti dari Libanon, termasuk Syam, perbatasan Turki bagian tenggara itu juga Syam, lalu kemudian sampai ke Sinai itu juga termasuk Syam. Saya ingat kalau nggak salah Nabi Muhammad pun berdagang sampai ke Syam, kan? Sampai ke Syam. Jadi crossroads of the world. Besar sekali, ya? Besar sekali, karena nickname-nya crossroads of the world. Jadi semacam kayak persimpangan dunia itu Syam. Apa yang menurut Ustadz Felix membuat Persia itu kan dibandingkan dulu kan sekarang masih hebat lah. Ya sekarang kemarin aja Israel aja gentar tuh, ya. Betul. Dengan saya tahu Iran itu udah 50 tahun di ban, ya di embargo. Betul. Saya ke sana kartu kredit nggak laku, ATM tidak ada, kredit card tidak ada, tetapi negaranya tetap kuat. Tapi dulu kan menguasai dunia. Betul. Apa yang menurut Ustadz Felix membuat Persia makin lama makin turun lah, walaupun sekarang masih hebat? Ya, penyebab turunnya setiap peradaban itu hampir-hampir sama. Pertama adalah kalau misalnya kita lihat pembahasan para ahli peradaban atau para ahli political science, mereka mengatakan pasti yang terjadi adalah inequality. Itu yang pertama. Inequality. Jadi ketika misalnya ya kalau dalam kasusnya Persia dan Romawi, pajak-pajak dinaikkan. Lalu kemudian mereka melihat pejabat-pejabatnya bermewah-mewahan, berpesta pora, sementara kemudian rakyat-rakyatnya kemudian hancur lebur dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu yang menyebabkan peradaban-peradaban pada hilang. Kalau bahasa kita ya kedoliman berarti. Sesuatu tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Nah, maka orang-orang pada saat itu merasa bahwasanya mereka lebih baik mengambil satu ideologi yang baru atau mengambil sebuah tata kehidupan yang baru. Nah, ketika mereka melihat Islam, maka Islam disambut di Persia. Nah, maka kehancuran peradaban Persia itu sama seperti kehancuran peradaban Romawi dan sama seperti kehancuran peradaban Islam sebenarnya. Karena tadi tidak ditempatkan sebagaimana posisinya. Nah, mungkin juga menjadi sebab kehancuran peradaban-peradaban yang lain yang kalau tidak mengambil pelajaran daripada itu. Jadi kalau singkatnya itu sih inequality. Lalu apalagi yang terjadi adalah kalau misalnya dalam kasusnya Persia, mereka melakukan perhitungan-perhitungan yang salah dengan cara ekspansi yang terlalu ekspansif sekali dan terlalu tanpa perhitungan ya pada saat itu kayaknya. Makanya mereka ketika nyerang sama Romawi kan benar-benar mau nguasain ibu kotanya Romawi. Karena mereka mungkin merasa sudah lebih senior dan seterusnya. Nah, maka ekspansi ini yang justru akan ya senjata makan tuan, terlalu cepat berekspansi akhirnya kemudian nggak menguatkan posisi mereka sendiri, akhirnya mereka hancur. Nah, itu yang kita lihat dalam sejarah sih. Jadi keadilan itu yang pertama, yang kedua adalah urusan ekspansi. Ya, kalau setelah itu agak-agak modern, kemudian mereka sangat dipengaruhi oleh Barat, ya. Amerika,
Sebelum Inggris, revolusi Iran ya. Ya, sebelum revolusi Iran ya. Nah, sebelum revolusi Iran ketika Islam masih ada, mereka dipengaruhi Islam. Maka Persia itu kan kemudian menjadi contoh, wilayah Persia lebih tepatnya menjadi contoh daripada peradaban dunia karena mereka memegang Islam pada saat itu. Yang Islam merupakan ukuran keadilan pada zamannya. Nah, setelah mereka kemudian nggak megang Islam lagi pasca daripada Utsmani runtuh, Sykes-Picot kemudian dilakukan, ya akhirnya mereka menjadi mengarah ke barat karena mereka melihat barat lebih bagus. Gitu. Itulah di zaman Shah Reza ya. Shah Reza Pahlavi. Yang kemudian kalau nggak salah waktu itu ini masalahnya ada minyak lah ya. Masalah minyak. Betul. Nah itu yang kadang-kadang gini, sebagai gini, kita perlu kasih tahu dulu pada semua orang. Saya sebagai seorang Muslim senantiasa akan melihat segala sesuatu daripada pertimbangan akidah lebih utama daripada yang lain. Tapi jangan sampai kita tuh juga sebagai orang Muslim nggak ngerti bahwasanya ada pertimbangan yang lain daripada pertimbangan akidah. Karena kalau kita lihat sebagai pertimbangan akidah, orang lain belum tentu. Nah kalau kita nggak ngerti cara pandang orang lain dan motif orang lain, kita pasti akan dibodohin atau kita dijadikan sebagai cuma orang yang menari di tengah genderang orang lain. Nah itu, nah makanya kita harus ngerti juga bahwa tidak serta-merta sentimen itu adalah sentimen agama seperti yang kita duga. Misalnya contoh ketika orang ngelihat serangan Iran kepada Israel, orang bilang wah ini keren banget. Iya, saya tentu saja senang karena saya bilang reaksi pertama saya dan saya kasih tahu pada semua orang boleh membela Palestina dan semua orang boleh tidak suka dengan Israel. Nah maka kalau Iran kemudian menyerang Israel karena dia tidak suka ataupun dia retaliate, itu adalah urusan dia dan aku nggak bisa ngalangin dong. Cuman jangan serta-merta kita mengatakan bahwa ini sentimennya adalah sentimen agama, belum tentu. Kalaupun orang-orang rakyat Iran seneng sebagai itu bentuk pembelaan terhadap Palestina, atau orang Palestina seneng karena itu mengalihkan perhatiannya orang-orang Israel menyerang mereka, Gaza, that's normal, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi jangan sampai kita selalu mengartikan ini adalah sentimen agama sehingga kita buta daripada perkara-perkara lain, termasuk minyak tadi. Saya baca satu artikel bahwa dulu kan adalah kalau nggak salah ada upaya untuk, kan itu perusahaan-perusahaan minyak kan milik Inggris, milik Amerika tuh. Iya, betul. Seven Sisters. Iya, Seven Sisters dan sebagainya. Kemudian dinasionalisasi. Betul. Ya, yang membuat Amerika marah dan akhirnya mereka menaikkan Shah Reza Pahlavi untuk memimpin Iran yang kemudian mengundang perusahaan-perusahaan dari Amerika dan Inggris. Betul. Yang digulingkan lagi oleh Khomeini dan menasionalisasi semuanya. Semua perusahaan-perusahaan asing gitu, dan disitulah mulanya konflik antara Amerika dan Iran, begitu saja. Itu fakta. Makanya saya sampaikan tadi bahwasanya kalau kita melihat dari segi akidah atau dari segi agama, tapi kita tidak boleh menutup diri bahwa ini adalah faktanya. Faktanya pertama, Iran tidak selalu bermasalah dengan Israel. Bermasalah dengan Israel ketika dia bermasalah dengan Amerika. Ketika dia bermasalah dengan Amerika, otomatis dia pasti bermasalah dengan Israel. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat tentang masalah proksi itu kan ada. Nah kalau kita lihat proksi, nyata sekali. Kalau kita lihat proksi berarti yang bermain di dunia ini cuma kekuatan-kekuatan besar beberapa aja. Nah yang lain itu berarti jadi negeri satelit atau jadi negeri proksi kan gitu. Nah maka ketika Iran itu kemudian bermasalah dengan Amerika pasca revolusi Iran, maka dia pasti bermasalah dengan Israel juga. Akhirnya Irak bermasalah dengan Iran, jadi perang Teluk. Lalu ketika perang Teluk terjadi, kita juga sudah tahu siapa di balik semua itu. Nah maka kalau gampangnya gini deh, emang orang Amerika ketika mereka memutuskan sesuatu mereka buka Al-Quran kan nggak mungkin, atau mereka buka Alkitab kan tidak. Pasti mereka buka sesuatu yang lain. Maka ada pepatah yang sangat bagus untuk di zaman sekarang, karena di zaman sekarang adalah zamannya kapitalisme, follow the money. Kalau mau lihat kebenaran, coba ikutin aja aluran duitnya kemana. Follow the money, kita akan dapat siapa kemudian yang berpengaruh di situ. Jangan-jangan Israel itu menjadi semacam proksi boneka dari Amerika untuk meredam Iran ya. Aku pernah dapat pertanyaan yang sangat bagus. Ustadz, Israel memanfaatkan Amerika atau Amerika memanfaatkan Israel? Aku pikir mungkin both ways. Saling manfaatkan. Saling manfaatin. Mungkin dalam untuk menjaga stabilitas politik Timur Tengah, ya Israel adalah menjadi salah satu proksinya Amerika. Tapi kita jangan lupa bahwasanya yang lebih rugi dalam konflik konflik di Timur Tengah berkaitan dengan Israel itu Amerika yang paling rugi karena mereka kayak apa ya? Kayak buffernya Israel. Mereka kayak bentengnya Israel. Mereka yang dapat damage-nya Israel yang enak-enakan kan gitu kan ya. Tapi ya mungkin both ways lah. Saya pikir dua-duanya rugi ya, atau dua-duanya untung, saya nggak tahu. Dua-duanya rugi menurut saya. Israel sekarang karena perang itu ekonominya turun saya pikir, dan sekarang banyak rakyatnya udah mulai protes juga kepada Bibi Netanyahu. Betul. Dan kalau Amerika makin bangkrut lah saya pikir karena harus mengeluarkan $billion. $billion ya. $4.000 yang terakhir kan mereka 4.000 triliun. Untuk mensupport ya. Betul. Belum lagi pengerahan kapal-kapal Indo, pasukan-pasukan itu $billion. Jadi saya ngelihat postur
APBN-nya Amerika itu mengerikan loh. Iya, tapi karena ada dolar kan, mereka bisa bagi rata ke seluruh dunia. Apapun. Tapi kan sekarang kita lihat apa yang terjadi kepada Amerika. Belum lagi melihara bagaimana konflik di Ukraina. Sekarang Zelensky teriak-teriak. Betul. Karena perhatiannya teralih kepada Israel. Maka aku bilang yang paling rugi dalam konflik itu adalah Amerika, bukan Israel. Betul. Karena Amerika harus nanggung semuanya, termasuk protes daripada rakyatnya sendiri. Ngapain kita biayain Israel, kita sendiri. Dan nggak semuanya gratis, Ustaz. Termasuk Ukraina ya. Saya tidak apapun gitu. Ukraina itu saya pikir hancur. Kenapa? Battleground-nya itu adanya di Ukraina. Betul. Jadi yang hancur itu Ukraina. Betul. Membangunnya saya pikir butuh ratusan tahun. Butuh uang sangat besar dan tidak semuanya bantuan itu gratis karena semuanya dicatat sebagai hutang tuh. Dan itu ada hubungan antara konflik Iran dengan Israel dengan konflik Ukraina dan Rusia. Karena balik lagi kalau kita bicara proksi kita baru bisa menjelaskan dengan sangat tepat bahwasanya ini semua berhubungan. Kalau ini adalah kalau kita lihat ini adalah terpisah Ukraina sama Rusia, Iran sama Israel, kita nggak akan melihat big picture. Tapi kalau kita lihat ini adalah masalah proksi, ada Amerika dan ada Rusia di situ, semua jadi masuk akal. Ini cuma peperangan region aja sih. Bukan peperangan agama di titik ini ya. Jadi kalau kita lihat Iran sekarang berusaha untuk mempertahankan hegemoni Persianya, Ustaz? Saya pikir tidak, tapi Iran yang sudah sangat jelas adalah berusaha mempertahankan hegemoni region. Makanya yang kita pertanyakan adalah gini, kalau bicara tentang teori proksi, berarti kan ada negara proksi, ada negara donor atau negara yang lebih superior di situ. Nah, yang terjadi adalah peperangan negara proksi yang menyeret negara donor atau peperangan negara donor yang menyeret negara proksi. Nah, itu pertanyaan kita. Tapi kalau aku lihat sekarang lebih kepada kecenderungannya adalah negara-negara superior tadi yang menyeret negara-negara proksi. Maka kemudian kenapa konflik Ukraina itu terjadi kan bagi Rusia, kalau aku jadi Rusia juga itu nggak ada pilihan. Dia nggak ada pilihan kecuali nyerang Ukraina. Kalau kita menghitung dengan gimana ya, kita sudah tahu tiba-tiba ada penguasa di negeri sebelah yang dia itu bukan untuk setia kepada kita. Atau tidak bisa kita pengaruhi. Yang masalahnya bukan hanya tidak bisa kita pengaruhi, tapi dipengaruhi oleh potensi lawan paling besar. Nggak ada cerita, nggak ada pilihan selain itu diserang kan gitu kan ya. Nah itu berarti dengan teori tadi kita bisa lihat, oh ini berarti ada negara superior yang nyeret negara-negara proksi. Maka Iran bagiku secara pribadi sekarang kita bisa lihat faktanya. Ini kita nggak bicara konspirasi, kita lihat fakta. Fakta ketika Iran nyerang Israel, yang pertama kali ngerespon adalah yang pertama-tama kali ngerespon adalah Putin. Rusia. Yang respon lagi siapa? Yang nggak mengejutkan sih, Cina. Yang respon lagi siapa? Korea Utara. Itu proksinya sini semua tuh ya? Proksinya semuanya proksinya Rusia. Nah berarti kita bisa lihat, faktanya adalah negeri-negeri ini menunjukkan sebuah loyalitas kepada Iran. Berarti Iran kayaknya cuma disuruh, coba tes dulu deh. Coba lihat kayak apa. Sekarang kan Amerika punya problem di Ukraina nih. Dia harus mempertahankan di situ dan itu nggak murah. Nah coba tes dulu deh kalau Israel kita bikin kayak gini, kira-kira Amerika responnya apa ya? Ternyata respon Amerika mengejutkan juga. Pertama Iran sudah ngomong ke Amerika bahwa dia akan menyerang Israel dalam 48 jam atau bahkan lebih jauh daripada itu dia sudah omongin. Yang kedua respon Amerika adalah dia tidak akan bantu Israel. Dia tidak akan terlibat. Kenapa? Walaupun membantu mempertahankan. Betul, membantu tapi nggak akan terlibat dalam konflik ini. Alasannya supaya nggak melebar menjadi konflik region. Padahal ini sudah jadi konflik region sebenarnya. Itu di daerah sana. Terus di daerah Teluk Persia, perebutan minyak antara Arab dan Iran. Arab proksi daripada Amerika seperti yang sudah kita tahu. Belum lagi kemudian di terusan Suez. Ini kan banyak yang kita bisa bahas di situ. Tapi semuanya mengerucut pada satu. Kalau semua konflik-konflik ini kita lihat follow the money tadi ya, berarti kita tahu ini bukan cuma konflik Iran dan Israel. Ini konflik yang lebih besar daripada itu. Jadi bukan sentimen agama menurutku sih yang menjadi pertimbangan terbesar. Yang jadi korban dan negara-negara lain termasuk Indonesia ya. Problemnya Mas adalah ini baru aku coba sampein di sini. Ini kita nggak mudah untuk berkomentar dalam konflik Iran. Karena aku pernah buat video dan itu 80% adalah hujatan. Karena kenapa? Karena konflik ini berkelindan antara minimal 4 kelompok. Kelompok pertama adalah fanboy-nya Iran. Yang kita tahu negara Iran adalah negara propaganda. Berapa kali kita kemudian lihat bahwasanya di dalam pesan-pesan singkat pemimpin Hizbullah misalnya Hasan Nasrullah mengatakan mendoakan kepada rakyat Gaza, kita harus berdoa pada malam ini, tahajud atau apa segala macam. Yang kedua Ahmadinejad. Itu kan orang-orang tahun 80-an pasti mengidolakan Ahmadinejad tuh. Karena ini negara propaganda. Kita harus tahu bahwa Iran ini negara propaganda. Nah, yang pertama adalah fanboy-fanboynya Iran. Yang kedua, yang bertentangan fanboy-fanboynya Arab Saudi. Yang menganggap kalau ada orang yang dukung Iran pasti mereka adalah Syiah misalnya. Sentimennya dia ambil sentimen agama.
Padahal masalahnya bukan dimulai daripada masalah agama, gitu kan ya. Nah, lalu kemudian dari Iran, kalau sudah misalnya tidak suka sama dia pasti Wahabi. Ini kan ada dua nih, berarti sudah dua. Yang ketiga adalah orang nggak ngerti apa-apa, yang cuma seneng ketika mereka menyaksikan kepongahan dan kemudian kesewenang-wenangan Israel itu akhirnya ada yang menandingi. Walaupun kita nggak tahu nih kenyataannya seperti apa, tapi minimal yang terlihat adalah seperti ini. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini memandang seperti apa? Gua nggak urus. Jadi lu jangan bacot misalnya, nggak suka sama Iran. Yang penting dia udah nyerang duluan. Kenapa lu nggak nyerang? Sedangkan kemudian mereka juga nggak suka sama fanboy-fanboynya Arab Saudi nih. Jadi ini perang nih kayak apa ya? Kayak ini ada berapa kelompok perang. Yang keempat yang nggak peduli. Nggak peduli. Atau berarti 5. Yang keempat yang nggak peduli. Yang kelima orang-orang yang benar-benar punya pengetahuan tentang semua ini. Minimal mereka punya pengetahuan yang lebih holistik. Nah mereka kita mungkin kalau yang mau dikelompokkan sebagai orang yang punya pengetahuan lebih daripada yang lain, yang harus lebih banyak bersahabat dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke. Ustaz tadi mengatakan Iran itu negara propaganda. Maksudnya negara apa propaganda. Jadi Iran itu adalah negara yang benar-benar mereka tuh peduli sekali dengan propaganda. Dan mereka berusaha untuk menunjukkan itu kepada dunia agar dunia berpihak pada dia. Gampangnya seperti ini Mas. Setiap gerakan kita itu harus punya legitimasi. Maka kalau bahasa Karen Armstrong itu kalau seseorang lagi mau memulai perang, dia harus punya legitimasi dehumanisasi. Dia akan membuat seolah-olah lawannya itu bukan manusia. Atau lawannya itu benar-benar dekat dengan iblis lah kira-kira itu. Sehingga layak dihancurkan. Jadi menciptakan alasan. Menciptakan alasan. Nah, Amerika menciptakan alasan itu ketika Pearl Harbor. Menciptakan alasan itu ketika mereka mau melakukan war on terrorism dan segala macam. Nah, sama seperti Iran, dia harus menciptakan alasan. Arab Saudi juga menciptakan alasan. Dan alasan yang dipakai adalah alasan agama yang lebih banyak. Bahwasanya mereka adalah Syiah itu berbahaya dan segala macam. Sehingga mereka menyerang Yaman, Houthi misalnya, itu mereka punya legitimasi. Iran juga sama. Mereka perlu legitimasi untuk melakukan segala sesuatu. Maka kita bisa katakan negara propaganda tadi. Sangat peduli dengan propaganda. Dan Iran punya alasan, apalagi waktu Damaskus, kedutaan mereka di Damaskus diserang, menewaskan 3 jenderal ya. Lebih. Pejabatnya banyak sekali meninggal. Makanya kemudian mereka berusaha untuk retaliate untuk menjaga marwahnya di depan region itu. Karena kita tahu Iran ini termasuk proksi yang sangat besar sekali sebenarnya di dalam region itu. Ada apapun yang terjadi dengan Iran, itu berarti ada problem yang sangat besar di dunia sebenarnya. Ya kalau gampangnya ya, kalau kita lihat dari segi Rusia, kalau Iran ada apa-apa ya pintu gerbangnya kompromis. Kompromis ya. Dan pengaruhnya kepada energi dunia ya, karena kita tahu dari Selat Teluk itu, ya itu ada 20% distribusi minyak dunia yang akan terganggu. Langsung terganggu sekarang, karena LPG Indonesia udah terganggu dengan perang. Karena banyak sekali gas kita beli dari Iran, saya tahu banget. Iya, itu dia tuh. Jadi banyak sekali kemudian yang terpengaruh, termasuk Eropa, akhirnya terpengaruh dengan Rusia, Ukraina. Sekarang Iran terpengaruh juga akhirnya ke Asia. Saya waktu ke Iran, saya bingung, dari mana negeri ini hidup ya? Baik-baik saja, orangnya keren-keren, pakai jas, betul. Gitu. Orang pintarnya banyak banget, karena ternyata mereka eksportir gas, terus baja, dan ininya luar biasa ya. Secara peradaban mereka termasuk peradaban tua, karena mereka peradaban tua, ya apa namanya budaya untuk mempedulikan terhadap sains, terhadap teknologi dan kemudian kesadaran peradaban itu besar sekali. Bahkan satu lagi yang saya lupa sampai tentang propaganda. Syiah itu termasuk propaganda besar sekali. Dan kita tahu bahwasanya negara-negara yang kuat itu punya story. Setidaknya mereka bisa untuk membangun story-nya itu. Nah, maka mereka ketika membangun story-nya itu sebagai negara terzolimi kan ya. Jadi sebagai negara-negara yang kalah, sehingga mereka punya ide tentang kebangkitan itu. Nah, maka mereka sudah terbiasa digabung dengan peradaban-peradaban yang memang sudah matang. Lalu kemudian mereka punya ya seperti yang sudah kita lihat di masa Islamnya berjaya kan mereka sebenarnya. Termasuk propaganda ke penduduknya sendiri ya, ke rakyatnya sendiri. Oh iya, tentu kita saja. tahu begitu Iran berani menyerang Israel gitu, dan kemudian masyarakatnya selebrasi di mana-mana. Jangan-jangan itu pun propaganda juga. Sebelum itu malah udah terjadi. Kalau kita lihat mereka pernah menerbitkan ada satu lagu, saya lupa namanya, lagunya judulnya apa, yang sangat terkenal, bahkan dipakai oleh beberapa orang-orang Sunni juga lagunya. Tentang seolah-olah itu pembelaan terhadap Palestina. Nah, itu di lagu itu sebenarnya artinya sangat ngeri sekali. Itu dan ya aku pikir aku agak kurang sopan ketika berbicara ini, karena Mas Helmi pasti udah tahu lebih banyak tentang masalah propaganda, karena ya acara-acara kan sebenarnya propaganda ya. Lagu itu kan menciptakan sebuah apa ya, ultranasionalis, menciptakan sebuah kebanggaan, proud dan segala macam. Nah, Iran melakukan itu dengan sangat baik sekali. Indonesia malah enggak.
Karena ya, terus terang, kita juga pernah bertanya kan ya, kenapa sih orang-orang Indonesia tidak proud menjadi orang-orang Indonesia misalnya? Ya salah satu sebabnya sederhana. Dari dulu juga sudah disampaikan bahwasanya pohon itu tergantung akarnya. Kalau akarnya nggak kuat, dia akan mudah digoyang. Nah, negeri-negeri yang kuat itu mereka punya akar yang kuat. Sementara kita sibuk untuk melihat pada luar. Dan sehingga akar kita kayak pindah. Kita negara Indonesia tapi ke barat-baratan. Nah, sehingga kita nggak punya akar yang kuat. Padahal kita punya akar yang kuat banget sebenarnya kalau mau dieksplor. Nah, Iran eksplor itu kuat sekali, luar biasa. Semoga kita ke depan menjadi lebih baik ya. Amin, pasti, insya Allah. Gitu. Kita disuruh konflik, kadang-kadang orang Cina udah ngirim orang kemana-mana udah bulan dan landing di mana-mana, kita masih yang diperebutkan hal-hal yang saya pikir tidak semestinya kita perdebatkan. Yang menarik juga adalah bahkan di tengah ini masih ada hubungan dengan Iran dan Israel. Yang menarik adalah banyak sekali pengamat-pengamat yang menyampaikan bahwasanya sengaja mereka membuat konflik itu ada di Timur Tengah agar Timur Tengah memang nggak kemana-mana. Dan itu untuk menciptakan konflik mereka menggelontorkan dana yang tidak sedikit, termasuk ya konflik yang sekarang ini. Teman-teman sekalian yang menonton Helmy Bicara, itulah tadi bincang-bincang saya menggali seorang sumber yang sangat luar biasa, yang menjelaskan bagaimana Iran sebenarnya Persia sejak dari ribuan tahun yang lalu. Semoga menjadi pengetahuan dan menjadi sebuah pengertian yang mendalam terkait juga dengan sekarang konflik antara Israel dan Iran. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.